luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Terginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet? Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada plastik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Tengok. Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk selewang sama truk selurep. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1
yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Gara-gara apa, Bu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armet ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 si Biru-Biru ini kami nggak bermusuhan sama dia. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau nggak tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain, Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa, Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa Mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Dibaca tadi malam.
Kericuhan terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Ya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada plastik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada nama yang Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
yang luka-luka. Truk kelewang sama truk celurep. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa bu? Bisa tahu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami berurusan sama Armet ini. Setahu kami satu kampung ini satu sibir ini kami nggak berurusan sama. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kan kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa ibu? Untuk keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobby tadi itu tarikan itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobby dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk celurep. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada plastik. Macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya ada. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia selesai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa Bu bisa tahu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armet ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sibir ini kami nggak bermusuhan sama dia. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu tentara? Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Itu maka kami tahu. Kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Tuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
Terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
meninggal 7, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa bu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armet ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 si biru-biru ini kami nggak bermusuhan sama dia. Hanya dia. Ibu taunya itu tentara? Hah? Ibu taunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa ibu? Tuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya, Bang? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Udah,
dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kena kelewang sama kena celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armet ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 si Bilbil ini kami nggak bermusuhan sama dia. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebab propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau nggak tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Tuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobby tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobby. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kena kelewang sama kena celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya gimana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara ini.
kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kena kelewang sama kena celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa Pak? Bisa tahu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armet ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 si Biri ini kami nggak bermusuhan sama dia. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu tentara? Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kena kelewang sama kena celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal Enggak. masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara ini.
masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kena kelewang sama kena celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa bu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armet ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 si Biru-Biru ini kami nggak bermusuhan sama dia. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti tentara pembunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kena kelewang sama kena celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada yang namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuh sama Armet ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 si Biru ini kami nggak bermusuh sama. Hanya dia. Ibu taunya itu tentara? Hah? Ibu taunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebab propos dia sebagian. Itu maka kami tahu. Kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Tuntut keadilan. Silakan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan II di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan II, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam, Bang, yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada bristik. Macam-macam lah, Bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar, Bang.
Di Desa Selamat. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini. Enggak, Bang. Enggak ya. Enggak. Jadi orang mana? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu. Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bantan ke sini nih deh. Entah belum ada tuh sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Lagi Ya, untuk melanjuti perobatan. lagi latih karena pengen Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. pertama nih jam sudah kena kunci. Bang, Abang emang enggak tahu, cuma ke tempat nenek. Dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari, Bang. Lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang. Mencoba rumah. Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Kenapa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut.
Sebab selama ini ia merasa kampung si biru-biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan II, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada bristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseretkan suruh keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal sama Enggak. si yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok mantan ke sini deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut.
Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung si biru-biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung si biru-biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso, berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang.
60 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang, ada yang pakai sajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar bang. Di desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu, Masuk mereka semua ke dalam? masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan. Nyari adiknya, Adiknya, nah. iya, Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini. Enggak bang, Enggak ya? enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tak sebab sekali. Kodok bantan ke sini deh. Entah belum ada tuh sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya
dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Si Biru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan II, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Si Biru-Biru Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah, Bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa ngelagi kunci enak, sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bantal jam segini deh. Entah kalau ada tuh bisa ikut memang kau. Jadi rencana kemana nih Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ya, untuk melanjuti perawatan. Lagi lah tiga anak boleh. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Pertama nih gua jemput dia kena Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari, Bang. Lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang. Terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Si Biru-Biru Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara.
Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung si biru-biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung si biru-biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso, berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Tidak
Kira-kira apa sih masalahnya, Bang? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada besti, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Di desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bantan ke sana nih deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Lagi Ya, untuk melanjuti perobatan. lagi latih karena pengen Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. pertama nih gajen tidak kena kunci. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI.
Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung si biru-biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan II, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, double stick. Macam-macam lah, Bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari, Bang. Lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang. Terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas.
Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung si biru-biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung si biru-biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso, berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ, Bang.
Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseretkan suruh keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu lebih kunci enak. Sekarang udah tak sebab sekali. Kalau bantal ke sini deh. Entah belum ada tuh bisa ikut memang enggak? Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus
menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung si biru-biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah, Bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini? Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal Enggak. masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari, Bang. Lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang. Terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal?
Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Ya. Itu jam berapa tuh?
Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini siapa? Di desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang dah tak sebab sekali. Kau tak bantan jam setengah naik. Entah belum ada tu mesti ikut memang bang. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Lagi latih kerana boleh. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Pertama minggu aja tu dia kena kunci. Jangan berikan. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans.
Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan II, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada bestik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini siapa? Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari, Bang. Lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang. Terobak rumah.
Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh?
Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di Mengawal? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini siapa? Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok mantan dan saya negat. Entah kalau ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Lagi, Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. lagi lah tiga anak boleh. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Tapi taman yang dua tidak kena kunci. Jangan mobilkan. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, menerobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans.
Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Abang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang dia tak sebabus kini. Kodok bantal jam setengah naik deh. Entah belum ada sedikit memang, Bang. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari, Bang. Lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang. Terobak rumah.
Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh?
Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di Manaus? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebabus kini. Kodok bantan jam setengah deh. Entah belum ada tuh ikut memang enggak? Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Lagi ya latih karena boleh. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Pertama nih dua jam tidak kena kunci. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Porus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans.
Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan II, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada balistik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari, Bang. Lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang. Terobak rumah.
Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak,
Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Ya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di Manawa? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Jika anda tidak sebab sekali, kodok bantan dan saya naik deh. Entah belum ada tuh di situ memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di ajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga
yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek
dengar ribut masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya,
mana adik saya yang bernama Andre Ginting, kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada bristik, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebagus kini. Untuk bantuan ke sini nih deh. Entah belum ada tuh bisa ikut dulu nggak? Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Lagi ya latih karena pengen Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. pertama nih dua jam sudah kena kunci. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam, Bang, yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada plastik. Macam-macam lah, Bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih, Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak terbawa sekali. Kodok bantal jam setengah ini deh. Entah belum ada tuh bisa ikut memang enggak? Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Ya, Itu jam berapa itu? itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu yang lebih kunci enak. Jika anda tidak sebab sekali, kalau bantuan ke sini naik deh. Entah belum ada tuh di situ memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit sendiri bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Porus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada plastik. Macam-macam lah bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal Enggak. masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, jika rendah tidak terbagus sekali, untuk mantan dan saya naik deh. Entah belum ada kunci itu memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada bristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana itu? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Berita yang lebih kunci enak, sekarang dah tak sebab sekali. Kodok bantan ke sana ni deh. Entah belum ada sedikit memang kau. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada balistik. Macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini siapa? Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, Iya. adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal Enggak. masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Oh, enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak terbatas sekali. Untuk bantan ke sana nih deh. Entah belum ada tim sedikit memang nggak? Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam, Bang, yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, double stick. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Abang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal Enggak. masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih, Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu. Abang kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu ngelagi kunci enak. Jika rendah tidak sebabas kini, kodok bantan jam setengah naik deh. Entah belum ada tuh ikut memang kok. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai tajam, ada besi. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Itu rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebab scanning. Untuk bantuan dari saya naik deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting, kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Abang di sini siapa? Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tak sebabus kali. Kalau bantan jam saya naik deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini siapa? Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok mantan jam setengah naik deh. Entah belum ada tuh sedikit memang nggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting, kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai tajam, double stick, macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini siapa? Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya, Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada yang namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak terbatas sekali. Kodok bantan dan saya naik. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya juga kurang tahu. Abang Bang. kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bantan jam segini deh. Entah belum ada tuh bisa ikut memang enggak? Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Hirna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Hirna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, double stick. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Oh, enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu yang lebih kunci enak. Sekarang dia tidak sebab sekali. Kalau bantan jam setengah naik deh. Entah belum ada tuh sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting, kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai tajam, double stick. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok mantan jam setengah naik deh. Entah belum ada tim sikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebab scanning. Kodok bang tangkap saya naik deh. Entah belum ada tim sikit memang bang. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Porus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting, kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam, Bang, yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada plastik. Macam-macam lah, Bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih, Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Ya, Itu jam berapa itu? itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Ya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa ngelagi kunci enak. Sekarang udah tak sebab sekali. Kau tak bantan ke sini deh. Entah kalau ada prinsip memang kau. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Lagi latih karena pengen. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Pertama nih dua jam tidak kena kunci. Jangan lupa. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada besti. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu, Bang. Abang kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebab scanning. Kodok bantan dari sana nih deh. Entah kalau ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini. Apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegur. Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada plastik, macam-macam lah bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya ada. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang dia tidak sebab sekali. Kodok bantan jam setengah naik deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, menerobak rumah.
Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu
Saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Ya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Ya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu yang lebih kunci enak. Sekarang dia tidak sebab sekali. Kodok bantan jam setengah naik deh. Entah belum ada tim sikit memang bang. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada bestik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada bristik. Macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. berita yang lebih kunci enak. Sekarang dah tak sebagus kini. Kodok bantan dan saya naik deh. Entah kalau ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Lagi latih karena pengen Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. pertama nih gajeng tidak kena pilih. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, menterobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah, Bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bantan ke sini deh. Entah belum ada sedikit memang, Bang. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bantan ke sini nih deh. Entah belum ada tuh sedikit memang nggak? Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada bristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang dah tak sebab sekali. Kodok bantal ke sini deh. Entah belum ada tuh sedikit memang kau. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Lagi latih karena punya Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. pertama nih gajeng sudah kena kunci.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada bristik. Macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di Mayawan? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini siapa? Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bantan ke sini nih deh. Entah belum ada kunci, memang enggak? Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Lagi latih karena pengen Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. pertama nunggu aja untuk bagi kunci. Jangan mobilkan. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam, Bang, yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada plastik. Macam-macam lah, Bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Abang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih, Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Ya, Itu jam berapa itu? itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu yang lebih kunci enak. Jika rendah tidak sebab sekali, kodok bantan jam setengah naik. Entah belum ada tuh ikut memang kau. Itu rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada plastik. Macam-macam lah, Bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal sama Enggak. si yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Berita yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak terbatas sekali. Kodok bantan ke pesawat naik deh. Entah kalau ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek dengar ribut masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebabas kini. Kodok mantan dia bisa ngedet. Entah belum ada tuh di situ memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tak sebab sekali. Kalau bantan jam setengah naik, entah belum ada tuh bisa ikut memang enggak? Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Ya, Itu jam berapa itu? itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Ya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada bestik, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebabus kini. Kodok bang tangkap saya nih deh. Entah kalau ada tim sikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, double stick. Macam-macam lah, Bang. Pas di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian.
Bang, abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek dengar ribut masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Jika rendah tidak sebabus sekali, kodok bantan ke sini deh. Entah belum ada tuh di situ memang nggak? Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya, Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebabus kini. Kodok bantan ke sini deh. Entah belum ada sedikit memang kau. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Hirna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Hirna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Hirna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Hirna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Hirna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Hirna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bantal jam setengah nih deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, double stick. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci anak, sekarang udah tak sebabas sekali. Kodok bantan ke sini deh. Entah belum ada tuh ikut memang enggak? Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang dah tidak sebab sekali. Kodok bang tangkap saya naik deh. Entah kalau ada tuh sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada bristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangnya itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek dengar ribut masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tanggal 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu yang lebih kunci enak. Sekarang dia tidak sebab sekali. Untuk bantuan dari sini deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu yang lebih kunci enak. Sekarang dia tidak sebab sekali. Kalau bantan ke sini deh. Entah belum ada sedikit memang, Bang. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama terginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada bestik, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebab scanning. Kodok bang tangkap saya naik deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Porus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, double stick. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini siapa? Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, Iya. adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada yang namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci anak, sekarang dia tak sebab sekali. Kodok bantan dan saya naik. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu yang lebih kunci enak. Sekarang dia tidak sebab sekali. Kodok bang tangkap saya naik deh. Entah kalau ada tuh bisa ikut memang enggak? Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Lagi ya lah, tiga anak punya. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Tapi taman yang gajah tidak kena kunci. Jangan mobilkan. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Hirna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Hirna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada bristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangnya itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Beberapa yang lebih kunci enak, sekarang dah tak sebab sekali. Kodok bantan dan saya naik deh. Entah kalau ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
ke rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada bestik, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, Iya. adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal Enggak. masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang dia tidak sebab sekali. Kodok bantan dan saya naik. Entah kalau ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting, kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Abang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya, Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang dia tak sebab sekali. Kodok bang tangkap saya naik deh. Entah belum ada tuh ikut memang enggak? Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu yang lebih kunci enak. Sekarang dah tak sebab sekali. Kodok bang tanda saya naik deh. Entah kalau ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Lagi latih kan apa ya? Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Pertama nih gajen sudah kena kunci. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada bristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Beberapa yang lebih kunci enak, sekarang dia tidak sebagus sekali. Kodok bantan dari sana naik deh. Entah kalau ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Ya, Itu jam berapa itu? itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Ya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bantan jam setengah naik deh. Entah belum ada tuh ikut memang kok. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada bristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu, Bang. Abang kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, Iya. adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebab sekali. Untuk bantan jam setengah naik deh. Entah belum ada tim ikut memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya ada. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bantan jam setengah naik deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bang tangkap saya naik deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada besti. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di ajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya ada. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal Enggak. masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa itu yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok mantan ke sini deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya, iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Iya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada yang namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bantan ke sini deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada besti. Macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal sama Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak. Sekarang udah tidak terbatas sekali. Kodok bantan ke sini deh. Entah belum ada tuh sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi ramai ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam, Bang, yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada plastik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih, Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih, Bang? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso, berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Pak. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick, macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa ngelagi kunci enak. Jika rendah tidak sebab sekali, kodok bantan ke sini deh. Entah belum ada tuh sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Lagi latih karena boleh. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Pertama minggu aja tidak kena kunci. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut, sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Bang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengokin tangan. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, double stick. Macam-macam lah bang. Terus di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya, nah. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang dah tak sebab sekali. Kodok bantan ke sini deh. Entah belum ada sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal, berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi?
Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Barus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan. Di situ didobrak, Bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu, Bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11, Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ, Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu, Bang. Tapi rame ya? Iya, Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam, Bang, yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada, Bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah, Bang. Ada yang pakai sajam, double stick. Macam-macam lah, Bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu, saya diseret langsung keluar, Bang. Rumah Abang di sini depan. Di Desa Selamat, Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang Abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam, Bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya juga kurang tahu, Abang Bang. kenal Enggak. masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada yang namanya Andre Ginting. Jadi Bang, ini Abang lukanya di mana aja nih, Bang? Luka kepala bocor, Bang, sama memar di belakang, Bang. Lalu punggung saya penuh memar, Bang. Sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Pertama, Tengokin tangan. beberapa yang lebih kunci enak, sekarang dia tidak sebabus kini. Kodok bantan dan saya naik. Entah belum ada tuh sedikit memang enggak. Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring, Bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perobatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih, Bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada diajak perdamaian.
Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, terobak rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Berkorban orang tua kami ini, apa jaminannya ke depan nggak akan terjadi lagi? Ratusan warga menggeruduk Batalion Artileri Medan 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Mereka menuntut keadilan atas tewasnya seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Dikutip dari Tribun Medan, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah korban yang berada di dalam mobil ambulans. Jenazah Raden Parus diarak dari rumah duka di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Parus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerbu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya, belasan orang mengalami luka dan 1 orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Biru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Sementara itu, Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Herman Santoso berjanji akan mengusut kasus dugaan penganiayaan ini. Ia menemui warga yang berdemo dan menegaskan akan memproses hukum prajurit yang terbukti bersalah. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. pakai apa? Pakai pistol. Tengokin tangan. Seorang saksi insiden pengeroyokan di Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara mengungkapkan detik-detik mencekam tragedi tersebut. Para pelaku yang diduga oknum TNI mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam. Rofikar Sanjaya yang berusia 18 tahun bersaksi bahwa peristiwa mencekam ini terjadi pada Jumat 8 November hingga Sabtu 9 November dini hari. Rofikar menjelaskan bahwa saat kejadian ia hendak keluar membeli rokok di warung, namun tiba-tiba melihat segerombolan orang datang ke kampungnya. Situasi mulai mencekam karena para pria berperawakan kekar ini membawa senjata tajam dan mencari seorang pria. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek.
rumah nenek kan. Di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai sajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Berarti di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah abang di sini depan. Di desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Pertama, Tengokin tangan. kita ngelebih kunci enak, sekarang udah tidak sebab sekali. Kodok bang tangkap saya naik deh. Entah belum ada tuh ikut memang enggak? Jadi rencana kemana nih? Ini saya mau scanning ke rumah sakit Sembiring bang. Ini ya. Ya, untuk melanjuti perawatan. Bang, ada sempat diajak damai tadi? Saya tidak tahu apa-apa sih bang. Kalau masalah perdamaian saya belum ada di perdamaian. Bang, Abang emang nggak tahu, cuma ke tempat nenek, dengar ribut, masuk rumah didobrak gitu. Ya saya karena nampak keramaian tadi saya lari bang, lari aja langsung masuk rumah nenek. Iya. Setelah itu dia datang, mencoba rumah. Aku yang kota salah. Apa jaminan ke depan orang tua kami ini sudah meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menanggapi hal ini, Komandan Batalion Artileri Medan, Letkol Herman Santoso buka suara. Dikutip dari Tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu, warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Parus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di Desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna, mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Peristiwa itu berlangsung di tengah permukiman